Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Arah evolusi sejati umat manusia, seperti yang dinilai Lu Qingyao, adalah kebijaksanaan. Di antara orang-orang Taiko, ras manusia adalah ras yang paling cerdas, dan tidak ada seorang pun. Adapun nabi di Taiko Kera Besar itu memang memiliki kebijaksanaan yang sebanding dengan manusia bijak manusia. Namun, berapa banyak nabi yang ada dalam kelompok kera raksasa purba? Tidak ada keraguan, The Archaic Prophet seperti halnya Hercules dalam umat manusia. Meskipun ada kasus khusus seperti itu tidak dapat digeneralisasi. Kera Taiko dewasa normal memiliki kecerdasan sekitar 50, dan jaraknya tidak akan terlalu besar. Pada orang dewasa normal, kecerdasannya sekitar 100, dan jaraknya tidak akan terlalu besar. Bagi umat manusia, sekali kecerdasan kurang dari 90, itu tidak normal. Setelah kecerdasan kurang dari 80, itu berarti bahwa ada masalah dengan Iki. Karena itu, dibandingkan dengan ras manusia, sebagian besar kera raksasa archaik pasti terbelakang mental. Meskipun ada keterampilan belajar tertentu, juga keterampilan komunikasi. Tapi jelas, kemampuan Taiko Apes ini sangat buruk. Ras manusia normal memiliki lebih dari 100 kecerdasan. Bagi umat manusia, kecerdasan mencapai 100 itu hanya sebuah pangkalan. Bagi kera besar Taiko dan suku Taiko lainnya, 40 atau 50 kecerdasan adalah norma. Bahkan suku Tianhu yang terkenal tidak terkecuali. Sebagian besar biksu rubah hanya memiliki sekitar 50 kecerdasan. Namun, keturunan darah klan Tianhu dan keluarga kerajaan memiliki kemungkinan tertentu untuk membangkitkan darah kebijaksanaan. Bahkan, sejauh menyangkut ras Fox, kebijaksanaan mereka tidak berbeda dengan ras lain. Dalam hal kebijaksanaan saja, umat manusia benar-benar tidak ditujukan. Termasuk naga, phoenix, dan kirin itu jauh dari sebanding dengan ras manusia. Meskipun semua ras memiliki kebijaksanaan superior, mereka tidak lemah sama sekali dengan orang-orang super bijak dari umat manusia. Tetapi kuncinya adalah rasio. Seorang beku manusia dengan kebijaksanaan paling umum memiliki cukup kebijaksanaan untuk menghancurkan sebagian besar beku asing. Terlebih lagi, untuk ras lain, orang-orang super bijak keluar setiap 100 tahun, sekali setiap 1000 tahun, atau bahkan setiap 10.000 tahun. Dalam hal ras manusia, pada dasarnya ada banyak setiap tahun. Seluruh keluarga kera raksasa archaik, yang terakumulasi selama ratusan juta tahun, hanya memiliki lebih dari 100 nabi. Tetapi ras manusia berbeda, dan ras manusia dengan tingkat kebijaksanaan nabi dilahirkan setiap tahun, ada lebih dari 100. Meskipun bahkan untuk umat manusia, kecerdasannya mencapai 200 itu jarang, sangat langka. Tapi tetap saja pertanyaan itu, rasionya. Dari segi kebijaksanaan saja, cukup pilih salah satu ras manusia yang paling umum, Anda dapat menghancurkan sebagian besar biksu asing secara intelektual. Mendengarkan cerita Chu Xingyun, keluarga Lima Yan mengangguk diam-diam. Segera, Yan San kembali kepada Tuhan dan bertanya, ini. Aku mengakui apa yang kamu katakan masuk akal tapi, tidak peduli seberapa tinggi kebijaksanaan umat manusia, tampaknya tidak berguna. Dalam menghadapi kekuatan absolut, apa yang disebut kebijaksanaan tidak lebih dari lelucon. Ambil contoh ras manusia dan kera raksasa kuno. Begitu berada di dalam permainan, melawan Taiko Ape, apa gunanya kebijaksanaan? Kera raksasa purba dan kekuatan manusia dapat sepenuhnya menghancurkan biksu manusia. Tidak peduli seberapa pintar itu, apa gunanya? Kecuali jika kera-kera raksasa purba itu mau duduk, semua orang bermain catur untuk menentukan hasilnya. Kalau tidak, peran kebijaksanaan bisa terlalu terbatas. Di atas 10.000 ras, pada dasarnya di bawah satu tatap muka, langsung dimulai. Jika bahkan lawan tidak bisa menahan pukulan, bahkan jika kebijaksanaannya tinggi, itu sama sekali tidak berguna. Menghadapi Yan San, Lu Zixiao jelas berpikir lebih dan lebih dalam. Dengan senyum pahit, Lu Zixiao berkata, kebijaksanaan umat manusia sebenarnya bermanfaat. Kebijaksanaan umat manusia membuat umat manusia lebih baik dalam belajar, lebih baik dalam merangkum pengalaman, dan lebih baik dalam penemuan. Mulai sekarang, hanya ras manusia yang melanjutkan alat pemurnian, pemurnian harta, alkimia, dan banyak tugas lain yang membutuhkan kebijaksanaan super tinggi. Warisan orang Taiko lainnya telah lama terputus. Kera raksasa purba, mereka tidak menggunakan senjata sama sekali, atau memakai baju besi apapun. Bagi Taiko Great Apes, tinju mereka adalah senjata mereka. Bagaimanapun caranya, cukup tarik pohon besar, Anda bisa menggunakannya sebagai senjata. Di bawah sapuan 8 Wastelens, jika kekuatannya tidak cukup, tidak ada cara untuk menolak. Ini bukan hanya Taiko Great Ape. Faktanya, seluruh kelompok etnis Taiko telah memotong warisan dalam hal ini. Ambil kera Taiko sebagai contoh.
Hanya para nabi dari keluarga kera besar yang benar-benar dapat memperbaiki senjata, baju besi, senjata sihir, dan senjata sihir. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, berapa banyak hasil dari nabi saja? Dan dikonversi ke sisi manusia. Sebagai ras yang muncul, meskipun semuanya harus dipelajari dari awal, langkah demi langkah untuk mengeksplorasi dan menciptakan. Namun, dengan berlalunya waktu, pengetahuan umat manusia di bidang ini terus bertambah dan meningkat. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa 10.000 ras tidak diizinkan menggunakan senjata dan baju besi, atau senjata sihir dan senjata sihir. Ini benar-benar tidak adil bagi umat manusia. Kebijaksanaan umat manusia terutama tercermin dalam senjata dan baju besi, serta senjata sihir dan senjata sihir. Sekarang semua ini dilarang, sebagian besar kebijaksanaan umat manusia telah disegel. Memikirkan hal ini, keluarga Yansan yang beranggotakan 5 orang, dengan ekspresi marah tidak berdaya. Melihat keluarga 5 anak Yansan, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Dari sudut pandang Anda, saya pasti merasa bahwa aturan ini tidak baik, tetapi pada kenyataannya, tetapi tidak harus. Meskipun kelompok etnis lain memang sudah tidak lagi memurnikan alkimia dan harta. Tetapi jangan lupa bahwa setiap ras memiliki seorang nabi atau seorang imam. Para nabi dan imam yang pandai ini juga dapat membuat alkimia, dan harta. Meskipun mereka tidak dapat disempurnakan dalam skala besar, mereka dapat disempurnakan dalam batch. Tapi, hanya memperbaiki selusin set senjata dan baju besi. Hanya memurnikan puluhan senjata ajaib dan instrumen sihir. Sama sekali tidak ada masalah. Yang paling penting adalah, sebagai ras yang telah diwariskan dari zaman kuno, setiap ras memiliki latar belakang yang dalam. Semua memiliki harta warisan. Hanya umat manusia yang baru lahir yang tidak memiliki warisan sama sekali, atau warisan apapun. Karena itu, senjata dan baju besi yang dilarang, senjata dan senjata sihir terlarang, tampaknya berbahaya bagi umat manusia. Namun kenyataannya, yang terjadi adalah yang sebaliknya. Ini melindungi umat manusia, yang merupakan pembatasan paling menguntungkan bagi umat manusia. Jika tidak, pada tingkat pemurnian humanoid saat ini, dapatkah kita memperbaiki senjata dan baju besi dari tingkat harta warisan? Biksu alien yang sudah mengerikan, dan kemudian mengenakan tubuh prajurit warisan, serta warisan baju besi dewa, bukankah umat manusia bahkan gagal untuk menghancurkan pertahanan? Tidak ada sejumlah harta warisan orang Taiko. Ras yang tidak memiliki warisan kuat. Satu-satunya hal yang kurang ini adalah umat manusia. Kecuali satu hari, tingkat penghilangan ras manusia mencapai tingkat tertinggi. Mampu memperbaiki senjata ajaib dan senjata ajaib dari kelas suci. Kalau tidak, itu demi kebaikan manusia untuk melarang penggunaan senjata dan baju besi, senjata sihir dan senjata sihir. Mendengarkan analisis Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tiba-tiba menunjukkan ketidakberdayaan. Sambil menghela nafas, Lu Qingxuan berkata, bukankah kebijaksanaan manusia hanya bermanifestasi melalui baju besi dan senjata? Tidak ada orang bijak di Teran. Apakah Anda menciptakan sistem pertempuran untuk Teran dengan kecerdasan sebagai kekuatan inti? Intelijensi itu sendiri sebenarnya adalah konsep yang sangat abstrak, di dalam dirinya sendiri, itu bukan milik energi, atau untuk keterampilan mantra dan pertempuran. Tepatnya, kecerdasan yang disebut sebenarnya melalui pengamatan, memori, imajinasi, analisis, penilaian, pemikiran, kontingensi. Belajar, menguasai, dan menggunakan keterampilan dan mantra tempur secara praktis. Karena itu, meskipun kecerdasan juga merupakan kekuatan, kekuatan ini digunakan untuk mengendalikan kekuatan lain. Kekuatan ini sendiri tidak memiliki kekuatan. Jika Anda membandingkan keterampilan bertarung dan mantra dengan angka, maka kecerdasan adalah 0, ia tidak memiliki kekuatan dalam dirinya sendiri, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan. 0 itu sendiri adalah ketiadaan dan ketiadaan. Tetapi ketika 0 ini digantung di belakang angka, semuanya sangat berbeda. Kecerdasan adalah kemampuan untuk mengamati, menghafal, membayangkan, menganalisis, menilai, berpikir, dan beradaptasi dengan keterampilan mantra dan pertempuran. Serangkaian keterampilan tempur yang sama, diberikan di tangan orang yang berbeda, benar-benar berbeda. Dua prajurit yang sama memiliki status yang sama dan menguasai keterampilan dan teknik bertarung yang sama. Namun, duel antara keduanya haruslah yang memiliki kecerdasan lebih tinggi. Adalah satu hal untuk memiliki kekuatan. Apakah Anda memiliki kecerdasan yang cukup untuk meledakkan semua kekuatan Anda adalah masalah lain. Mendengarkan penjelasan terperinci Chu Xingyun, untuk sesaat, keluarga 5 Yan tidak bisa tidak terlihat kosong. Setelah keheningan yang lama, Yan San berkata, menurut pendapat Anda, kecerdasan yang disebut mengacu pada kemampuan untuk menggunakan alat. Menghadapi pertanyaan Yan San, Chu Xingyun merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, jika mantra dan keterampilan tempur disamakan dengan alat, itu memang yang terjadi. Di era Archaik, arah evolusi suku Archaik telah berubah. Beberapa dari mereka terus mempertahankan arah evolusi mereka sesuai dengan tradisi lama. Yang lain mulai belajar menggunakan alat dan bahkan menggunakan batu untuk membuat senjata awal mereka. Era ini disebut zaman batu.
Dari zaman batu inilah evolusi keluarga Kra Taiko telah muncul sebagai cabang. Kecerdasan yang disebut mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan memahami hal-hal objektif dan menggunakan pengetahuan dan pengalaman untuk memecahkan masalah. Dengan banyak pengamatan, ingatan, imajinasi, analisis, penilaian, pemikiran, kontingensi. Kecerdasan manusia terus meningkat. Dengan evolusi berkelanjutan dari generasi ke generasi, kecerdasan umat manusia juga meningkat pesat. Dengan senyum pahit, Yandu membuka matanya dengan bersemangat dan berteriak, "Aku mengerti, aku benar-benar mengerti kali ini." Di antara kata-kata itu, Yandu menarik napas dalam-dalam dan menyatakan dengan keras. Kecerdasan adalah kemampuan untuk mengenali masalah, memikirkan masalah, dan menyelesaikan masalah. Ambil pertempuran yang baru saja mereka ambil melawan beruang bumi. Meskipun mereka telah mempelajari 6 simbol hukum Dao Suantian, pemahaman dan penerapan hukum Dao Suantian mereka masih terlalu dangkal dan terlalu kasar. Meski ada sedikit kerjasama, serangan itu dianggap memiliki level. Namun pada kenyataannya, mereka lebih banyak bertarung dengan insting daripada kecerdasan. Mendengarkan kata-kata Yandu, yang pertama bereaksi adalah Lu Zixiao. Mata menyala dalam kegembiraan, Lu Zixiao berkata, "Saya juga mengerti, ternyata begitu. Anda tahu, 5 keluarga Yanshan memiliki atribut yang berbeda. Masing-masing memiliki kayu emas, air, api, tanah dan 5 elemen. Hukum Dao Suantian, meskipun terutama dimotivasi oleh kekuatan spiritual. Namun, energi atribut pribadi juga diberkati di atas Fulu. Oleh karena itu, urutan pembebasan Fumi sebenarnya sangat khusus. Kelima elemen berinteraksi satu sama lain. Jika serangan diluncurkan dalam urutan yang benar, kekuatannya akan sangat meningkat. Api ke bumi, bumi ke emas, emas ke air, air ke kayu, kayu ke api. Jika keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang baru saja merilis Fulu dalam urutan ini pada Perang Dunia sebelumnya, semuanya akan sangat berbeda. Hal pertama yang harus dilakukan adalah atribut api Lu Qingxuan, lalu atribut tanah Yanshan, lalu racun logam Yan, atribut air Lu Qingyao, dan akhirnya atribut kayu Lu Zixiao. Dalam urutan ini, sifat api Lu Qingxuan dapat digunakan untuk menumbuhkan tanah untuk meningkatkan rune guntur Yanshan. Rune api seperti guntur Yanshan juga dapat menghasilkan emas untuk meningkatkan racun logam Yan. Yandu, Jin Seng Sui, Lu Qingyao. Kayu akuatik Lu Qingyao, meningkatkan Lu Zixiao. Beruang-beruang bumi, seperti dapat dilihat dari namanya, haruslah keberadaan atribut bumi. Tembakan terakhir, Lu Zixiao, kebetulan adalah seorang biarawan kayu. Muneng Ketu, jimat Thunder Fire di bawah peningkatan atribut Lu Zixiao memiliki efek sendiri pada Earthstorm Bear. Ditambah dengan seri 5 elemen koeksistensi sebelumnya, simbol petir Lu Zixiao, kekuatannya akan berlipat ganda. Ketika Lu Zixiao melemparkan rune petir 7 baris di bawah bayangan, kekuatannya bisa mencapai 14 kali dari rune petir biasa. Bahkan jika putaran serangan gagal mengalahkan beruang badai bumi, itu benar-benar tidak masalah. Setelah serangan Lu Zixiao, Muneng membuat api, dan Lu Qingxuan terus menembak dan ia memulai siklus kedua kelahiran 5 unsur. Di bawah pengeboman guntur dan api yang terus-menerus berdasarkan 5 elemen energi akan terus menumpuk. Jika lawan tidak melawan, jika cukup waktu diberikan, dengan 5 elemen, mereka pasti bisa menyeduh kekuatan destruktif tingkat kaisar. Menggelengkan kepalanya dengan kagum. Tiba-tiba, keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang tidak bisa tidak merasa malu. Kecerdasan mereka tinggi, dan mereka tahu itu sendiri. Namun, itu adalah satu hal untuk memiliki kecerdasan, dan itu adalah hal lain untuk dapat menggunakannya. Sebagian besar waktu, mereka tidak cukup dalam kecerdasan, tetapi tidak dapat menggunakannya. Rune api, rune siluman, rune-rune racun, rune-rune, perisai rune armor, memanggil rune-rune. Di antara 6 rune Suantian Immortal Gate, hanya rune petir adalah metode output yang kejam. Meskipun simbol detox dan pemanggilan juga dapat menyebabkan kerusakan besar pada target. Tapi itu bukan Taoisme berorientasi ekspor. Oleh karena itu, untuk gerbang abadi Suantian, Thunder Fire rune adalah rune yang paling penting. Dalam diskusi yang bersemangat itu, keluarga Yanshan yang terdiri atas 5 orang semuanya bersemangat. Namun, setelah hanya sedikit kegembiraan, mereka menjadi tenang. Dengan kecerdasan mereka, mereka dapat dengan mudah menyingkirkan beruang yang kejam di bumi. Tapi, saat menghadapi naga, phoenix, dan unicorn, rasa malu mereka tidak berubah sedikit pun. Anda bahkan tidak perlu menghadapi 3 balapan. Bahkan jika mereka telah menghadapi 1000 ras yang kuat dari 10.000 ras, situasi mereka tidak akan berbeda. Masih kalimat itu, di hadapan kekuasaan absolut, apa yang disebut kebijaksanaan dan apa yang disebut strategi sama konyolnya dengan yang dimainkan anak-anak. Kecerdasan bukan tidak berguna, tetapi dalam sebagian besar kasus, intelijen hanya dapat memainkan peran yang lebih besar ketika kekuatan dan kekuatan masing-masing sama. Adalah ilusi yang tidak realistis untuk mengubah dunia dengan kecerdasan. Melihat dekadensi keluarga Yanshan, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa.
Dengan pengetahuan, pengalaman, dan pengalaman keluarga Yanshan tentang banyak hal, mereka mungkin tidak akan pernah mengerti tanpa memberitahu mereka. Setelah berdeham, setelah menarik perhatian keluarga Yanshan dari Chu Xingyun bergumam. Makhluk dengan otak yang lebih maju memiliki kecerdasan yang lebih tinggi. Dalam hal jenis makhluk yang sama dengan perkembangan otak yang sama, semakin banyak domain otak yang dikembangkan, semakin tinggi kecerdasannya. Dalam latihan spiritual, yang disebut domain otak juga disebut Shifu. Mendengarkan cerita Chu Xingyun, keluarga Yan masih mengerutkan kening. Sambil menghela nafas, Yansan berkata, tidak peduli seberapa tinggi kecerdasan manusia, dalam menghadapi kekuatan absolut, itu masih gagal. Mengangguk kepalanya, Racun Yan berkata, ya, kecerdasan itu sendiri, setelah semua tidak bisa langsung membentuk kekuatan destruktif, tetapi untuk melepaskan kekuatan melalui alat. Jika alat ini terlalu lemah, bahkan jika kecerdasannya tinggi, saya khawatir itu tidak berguna. Semut biasa, betapapun tingginya kecerdasan, tidak bisa menjadi lawan gajah. Mendengarkan Yansan dan Yandu, Chu Xingyun menyipitkan matanya. Memang, seorang anak berusia 3 tahun, bahkan dengan kecerdasan tinggi, masih akan mudah dibunuh oleh orang dewasa. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun terus berbicara. Inteligensi itu sendiri memang sangat sulit untuk langsung membentuk kekuatan destruktif. Namun, tingkat kecerdasan terkait dengan tingkat perkembangan domain otak. Semakin besar area otak dibuka, semakin besar Shifu dan semakin tinggi. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Lu Qingyao akhirnya tidak bisa menahan diri dan berkata, dalam menghadapi kekuatan absolut, kecerdasan tidak berguna. Mengangguk kepalanya, Lu Qingyao berkata, ya, ini seharusnya sudah menjadi kesimpulan. Apa yang ingin kamu katakan? Menghadapi pertanyaan Lu Qingxuan dan Lu Qingyao, tidak ada jejak ketidaksenangan muncul di wajah Chu Xingyun. Ketika membahas pembelajaran, tidak ada ruang untuk kemunafikan. Ada satu kata satu dan dua kata dua. Ini adalah sikap belajar. Chu Xingyun tersenyum tipis, memberi mereka pandangan yang membesarkan hati dan perlahan berkata, semakin besar rumah kebijaksanaan, semakin besar potensi kekuatan spiritual. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, untuk sesaat keluarga Yan disambar petir. Tak perlu dikatakan peran kekuatan mental. Keterampilan tempur dan mantra sebenarnya membutuhkan kekuatan mental untuk mendesak mereka. Bahkan pedang terbang pendekar pedang itu terutama dikendalikan oleh kekuatan spiritual. Di bawah dorongan kekuatan spiritual, keterampilan tempur akan lebih kuat, kekuatan mantra akan lebih besar, dan pedang terbang akan lebih tajam. Jika semua yang dikatakan Chu Xingyun benar, semakin berkembang otak, semakin tinggi kecerdasannya. Mulai sekarang, tidak perlu diragukan lagi bahwa umat manusia jelas merupakan makhluk paling maju di otak, tidak ada seorang pun. Sekalipun otak dikembangkan, ras yang paling dekat dengan manusia kurang dari setengah ras manusia. Atas dasar ini, semakin banyak area otak yang dikembangkan, semakin tinggi. Area otak yang dibuka adalah Shifu. Potensi kekuatan mental sebanding dengan ukuran Shifu. Kecerdasan dan kebijaksanaan berbanding lurus. Dengan cara ini, bukankah itu berarti kekuatan mental dan kecerdasan juga proporsional? Melihat penampilan mengejutkan keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun berkata, tidak perlu diragukan, kecerdasan adalah potensi kekuatan spiritual. Semakin tinggi kecerdasan, semakin berkembang domain otak. Semakin berkembang domain otak, semakin kuat kekuatan mentalnya. Karena itu, kecerdasan dapat dianggap sebagai potensi spiritual. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, Lu Zixiao secara paksa menekan kegembiraan dan berkata dengan hati-hati, namun, kekuatan spiritual keluarga kami yang terdiri dari 5 orang tampaknya tidak terlalu kuat. Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun berkata, kekuatan spiritualmu memang sangat biasa, tidak jauh lebih kuat dari biksu biasa. Penting untuk dicatat bahwa kecerdasan dapat dipandang sebagai potensi kekuatan mental. Namun, tidak mengejar orang dengan kecerdasan tinggi harus memiliki kekuatan mental yang tinggi. Adalah satu hal untuk memiliki potensi, dan satu hal lagi untuk mengembangkan potensi. Jika seseorang memiliki potensi kecepatan, tetapi dia tidak berolahraga, tetapi makan dan minum setiap hari, memakan dirinya sendiri menjadi seorang pria gemuk besar seberat 800 pound. Akibatnya, potensinya masih ada, tetapi kecepatannya mendekati nol. Karena dia sangat gemuk sehingga dia tidak bisa berdiri sama sekali, bagaimana mungkin ada kecepatan? Sangat memperhatikan keluarga Yanshan dari 5. Chu Xingyun berkata dengan mendalam, kecerdasan Anda sangat tinggi, rumah kebijaksanaan sangat terbuka, tetapi Anda tidak pernah sengaja menggunakan kekuatan mental Anda, kan? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Yansan menjelaskan, bukannya kita tidak ingin menggunakan energi mental itu. Kita bahkan tidak tahu bagaimana cara melatih energi mental. Mendengar kata-kata Yansan, Chu Xingyun sedikit mengernyit. Memang, walaupun kekuatan mental itu penting, bagi kebanyakan beku, metode latihan kekuatan mental tidak dapat diakses. Bahkan jika mereka melakukan kontak dengan pelatihan mental, mereka tidak memiliki kondisi untuk melatih kekuatan mental.
Pertarungan yang sebenarnya adalah cara terbaik untuk melatih kekuatan mental Anda. Melalui pertempuran yang sebenarnya, para beku dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Tetapi masalahnya sekarang adalah bahwa pertempuran yang sebenarnya membutuhkan energi dan energi fisik dan mental. Apalagi dalam pertempuran itu akan diserang oleh pihak lain, dan bahkan terluka. Jika itu adalah pertempuran yang tidak akan menyakitkan, itu akan kehilangan efek latihan mental. Hanya pertempuran mematikan yang bisa menjadi yang paling efektif dan melatih semangat. Oleh karena itu, bagi kebanyakan beku, dapat mempertahankan satu pertempuran per minggu sudah merupakan batasan. Kekuatan spiritual seorang veteran yang telah bertahan selama 10 tahun di medan perang benar-benar sangat kuat. Tetapi pertanyaannya adalah, seberapa sulit untuk benar-benar ingin menang di medan perang? 10.000 biarawan pergi ke garis depan dan berpartisipasi dalam ratusan pertempuran mematikan. Karena itu, mengetahui bahwa pertarungan maut adalah cara terbaik untuk melatih energi mental. Tapi di mana menemukan pertempuran seperti itu? Bahkan jika ditemukan, bagaimana memastikan intensitas, kekejaman, dan frekuensi pertempuran? Bahkan jika semua ini benar-benar ditemukan, bagaimana kita dapat menjamin bahwa kita tidak akan bertarung sampai mati? Melihat keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, ekspresi kerinduan itu. Chu Xingyun tahu bahwa mereka benar-benar ingin dengan cepat meningkatkan kekuatan mental mereka. Tetapi mereka tidak dapat menemukan medan perang di mana mereka bisa berlatih keras. Dengan tampilan kusam, Chu Xingyun dengan bangga mengangkat tangannya dan berkata dengan ringan. Ilusi Fata Morgana ini bukan lagi ilusi sederhana, tetapi dunia mimpi semi-ilusi, semi-nyata. Posisi dunia ini berada di dalam jam kuno Chu Xingyun. Menggambar pada jam kuno warna hitam, aliran kekacauan terus-menerus memberikan energi untuk dunia mimpi ini. Menenun di bawah hukum Chu Xingyun. Sisi dunia ini adalah tempat kekuatan spiritual paling cocok untuk kultivasi. Di dunia ini, tidak ada kematian nyata. Yang disebut kematian tidak lain hanyalah ilusi di sini. Bahkan jika Anda dikalahkan dan mati, saat berikutnya akan dibangkitkan langsung tanpa kehilangan. Di dunia ini, energi tak terbatas. Apakah itu mantra atau keterampilan bertarung? Baik itu bakat wuling atau bakat supernatural. Di dunia ini, dapat ditampilkan tanpa batas tanpa batasan. Di dunia ini, ada musuh dan lawan yang tak ada habisnya. Hanya satu pemikiran yang diperlukan untuk menciptakan ribuan pasukan. Tentu saja, untuk saat ini, dunia ini masih sangat rapuh, dan tidak dapat mengakomodasi penguasa kerajaan Kaisar Sun. Namun, jika itu adalah perang dunia milik Kaisar, tidak ada masalah. Dengan kekuatan destruktif dari dunia pertarungan Kaisar saja, dunia ini tidak dapat diguncang, juga tidak dapat menyebabkan kerusakan destruktif pada dunia ini. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, keluarga Yanshan yang terdiri dari 5 orang, matanya bersinar dengan tanda yang bagus. Jika semuanya seperti yang dikatakan Chu Xingyun, itu akan menjadi gila. Karena itu masalahnya, lalu apakah kita di sini melawan tim dari semua ras dalam puluhan ribu ras? Yanshan bertanya. Mengangguk kepalanya, Chu Xingyun berkata, tidak masalah. Sekarang, saya telah mengumpulkan data masing-masing tim dalam 10.000 ras di dunia ini. Setiap tim dapat divirtualisasi kapan saja. Dengan tamparan, Yandu berkata dengan bersemangat, tunggu apa lagi? Ayo berlatih. Melihat Yandu yang bersemangat, serta beberapa yang lain, Chu Xingyun berkata, sampai sekarang Anda tidak cukup berkualitas melawan puluhan ribu kelompok etnis, tim semua kelompok etnis. Di antara kata-kata, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya, dan tim 5 orang, satu demi satu, muncul di lereng bukit di sekitar lembah. Melihat 5 orang sebagai satu tim, mengenakan Xuan Huang Suefu yang melayani para biksu ras manusia. Tiba-tiba, keluarga 5 anak Yanshan mengerti. Jelas, makna Chu Xingyun telah dinyatakan dengan jelas. Saya ingin bersaing dengan tim-tim dari ras lain dalam puluhan ribu balapan. Mereka harus memastikan bahwa mereka dapat mengalahkan semua tim di Akademi Xuan Huang. Kalau tidak, jika Anda tidak bisa menjadi ras manusia yang representatif dan berpartisipasi dalam salah satu dari 3 tim Wan Clan Dabi, semua itu tidak ada artinya. Meskipun mereka bisa mengalahkan tim biksu alien tirani itu, pada dasarnya mustahil mengalahkan ras manusia. Tetapi kultivasi selalu selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah. Untuk menantang, mulailah dengan yang terlemah. Hanya dengan mengalahkan yang lemah Anda dapat memenuhi syarat untuk menantang pelaku intimidasi. Dalam kemenangan berkelanjutan, terus menumpuk kepercayaan dan keberanian. Ketika mereka mengalahkan Akademi Xuan Huang, setelah semua tim, kemudian mereka memenuhi syarat untuk mewakili ras manusia dan melawan tim kuat klan Taiko Wan. Melihat seluruh lereng bukit, ada 100 tim klan manusia. 5 anggota keluarga Yanshan tahu bahwa mereka yang memenuhi syarat untuk ditampilkan di sini oleh Chu Xingyun berasal dari dunia ini, yang terkuat dan berharap untuk masuk ke 100 tim teratas. Adapun tim yang dibuat tanpa pandang bulu, mereka tidak memenuhi syarat dan ditampilkan di sini. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun berkata, oke, di waktu berikutnya, Anda akan berlatih di sini, dan meningkatkan diri Anda melalui pertempuran besar yang sebenarnya.
Pertama-tama, ini untuk meningkatkan penguasaan dan penerapan hukum Suantian Dao dan Fulu bagi semua orang. Kedua, ini untuk meningkatkan kapabilitas tempur dan pengalaman tempur aktual semua orang. Ketiga, melatih kekuatan spiritual mereka melalui pameran besar-besaran. Ketika mereka dapat dengan mudah menghancurkan semua tim klan, mereka akan memenuhi syarat untuk mewakili tim lain dari puluhan ribu ras. Setelah menjelaskan semuanya, ketika Yan Xingchu hendak pergi, Yan San bertanya tentang sesuatu yang sangat mereka pedulikan. Sekarang, keluarga Yan Shan telah mengetahui bahwa kecerdasan adalah potensi kekuatan spiritual. Semakin tinggi kecerdasan, semakin tinggi potensi kekuatan mental. Namun, 5 anggota keluarga Yan Shan benar-benar ingin tahu seberapa besar kekuatan mental mereka saat ini telah dikembangkan. Menghadapi pertanyaan Yan San, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi merenungkan. Setelah merenungkan pertemuan itu, Chu Xingyun menjelaskan. Kekuatan mental sulit digambarkan dengan angka yang pasti. Secara umum, kecerdasan orang normal adalah sekitar 100. Jika seseorang sepenuhnya mengembangkan kekuatan spiritualnya, ia dapat memiliki 100 kekuatan spiritual. Tetapi pada kenyataannya, jika kecerdasan seseorang adalah 100, maka kekuatan rohaninya tidak akan pernah mencapai 100 dan hanya bisa sangat dekat. Bagi para beku biasa, meskipun talenta mereka tinggi, potensi mereka juga sangat besar. Tetapi kekuatan mental mereka biasanya hanya sekitar 20. Hanya dengan mengendalikan kekuatan mental, kekuatan spiritual dapat terus ditingkatkan dan terus mendekati batas potensi seseorang. Namun, tidak ada ras manusia untuk menumbuhkan kekuatan spiritual. Meskipun ada ras lain, mereka adalah rahasia. Para nabi dan pendeta dari berbagai suku kuno sebenarnya memiliki metode unik untuk menumbuhkan kekuatan spiritual yang diturunkan dari generasi ke generasi. Keluarga 5 anak Yan Shan memiliki potensi besar. Namun, mereka tidak pernah mempraktikkan kekuatan mental. Oleh karena itu, kekuatan mental mereka tidak berbeda dari orang biasa, dan hanya kurang dari 20. Namun, potensi mereka terlalu tinggi, dengan potensi 250 poin. Potensi menetapkan batas untuk seseorang. Tetapi jika Anda tidak sengaja berolahraga, potensi ini setara dengan tidak. Potensi spiritual persis sama dengan potensi budidaya beku tersebut. Jika seseorang memiliki potensi budidaya sombong, tetapi tidak pernah mengolah, maka tidak ada potensi seperti itu, dan tidak ada perbedaan sama sekali. Namun, begitu orang ini mulai berkultivasi, semakin besar potensinya, semakin cepat kecepatan kultivasinya. Ketika kultivasi berkembang, seiring potensi disadap secara bertahap, dan ketika beku itu mendekati batas, kecepatan latihannya juga akan menjadi lebih lambat. Menurut perkiraan Chu Xingyun, dalam 30 tahun ke depan, keluarga 5 anggota Yan Shan berharap untuk meningkatkan kekuatan mental mereka menjadi sekitar 200. Dengan kata lain, sebelum dimulainya resmi 10,000 Raches, kekuatan mental 5 anggota keluarga Yan Shan kemungkinan akan meningkat dari 20 menjadi 200, peningkatan 10 kali lipat. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tiba-tiba melompat dengan gembira. Dengan peningkatan kekuatan spiritual 10 kali lipat, kekuatan Suantian Fulu juga akan meningkat 10 kali lipat. Meskipun untuk saat ini, belum diketahui level kekuatan apa yang akan dicapai. Tetapi jelas bahwa pada saat itu, mereka benar-benar yakin bahwa mereka berhadapan langsung dengan tim klan manapun. Di antara sorak-sorai dan kegembiraan, keluarga 5 anak Yan San memandang tatapan Chu Xingyun, dan secara bertahap menjadi sangat hormat. Sebelumnya, Blue Zixiao masih mengeluh. Mengeluh bahwa nenek moyang manusia itu tidak menargetkan karakteristik ras manusia dan merancang sistem pertempuran untuk ras manusia. Tapi sekarang, mereka akhirnya tidak lagi mengeluh. Jelas, rangkaian fufu yang dibuat oleh Chu Xingyun ini adalah Taoisme yang paling cocok untuk umat manusia. Chu Xingyun adalah apa yang diharapkan oleh umat manusia selama ribuan tahun, manusia terhebat, bijak. Baru-baru ini, Su Liuer menjengkelkan. Di satu sisi, dalam 3 tahun terakhir, saudara Chu tidak menemaninya, juga tidak tahu kemana harus pergi. Dalam beberapa hari terakhir, saya bergegas kembali, tetapi saya tidak tahu kemana saya pergi. Di sisi lain, dengan pendekatan dari 10.000 ras, Akademi Xuan Huang telah memainkan banyak permainan hampir setiap hari. Dan yang paling penting, aturan mainnya juga lebih ketat dari sebelumnya. Dalam pertandingan sebelumnya, Su Liuer bisa menggunakan pasir, dan dia juga bisa mengumpulkan para jenderal pasir-pasir untuk membantu dalam pertempuran. Namun, dengan aturan yang ketat, makhluk pemanggil tidak bisa lagi digunakan. Menurut aturan Dabi, semua avatar, binatang buas berburu, binatang perang, binatang peliharaan, dan binatang pemanggil dilarang. Karena itu, kemampuan Su Liuer tiba-tiba dihapuskan sebesar 80%. Ada 3 bakat wuling dalam 9 pinpan ular marsial roh Su Liuer, yaitu kontrol bumi, apresiasi roh, dan penciptaan. Di antara mereka, kontrol tanah yang baik, dapat memperkuat kekuatan mantra bumi dan keterampilan tempur. Namun, 2 talenta kerohanian dan kekayaan ada sepenuhnya untuk tujuan memadatkan para panglima perang pasir.
Jika Anda tidak bertemu Panglima Perang Pasir, maka bakat spiritual dan spiritual sama sekali tidak berguna. Selain itu, sebagai senjata ajaib, Sisha juga telah dilarang. Dengan cara ini, senjata ajaib pelindung tubuh Suliwer Sisha langsung dibuang. Dari 3 talenta Wuling, hanya talenta Wuling Ling yang tersedia. Tapi masalahnya sekarang adalah Suliwer tidak pandai mantra dan keterampilan bertarung. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Suliwer telah kehilangan ribuan pertandingan berturut-turut. Sebelum ini, Suliwer mengandalkan pertempuran pasir yang kental tetapi ia menang dalam pertempuran. Tapi sekarang, pertempuran pasir akan dilarang. Suliwer tidak mahir dalam mantra bumi dan keterampilan tempur. Karena itu, dia tidak lagi tahu bagaimana cara menang. Suliwer tahu bahwa, hanya Chu Xingyun yang bisa membantunya. Selain Chu Xingyun, bahkan para mentor Akademi Xuan Huang tidak berdaya. Lagi pula, Suliwer terlalu muda, dan waktu latihannya terlalu singkat. Selain itu, budidaya mantra dan keterampilan tempur Suliwer hampir kosong. Untungnya, ketika Suliwer sangat cemas, Chu Xingyun akhirnya mengatur 5 keluarga Yanshan dan kembali ke istana. Saya belum melihatnya dalam 3 tahun, Suliwer sangat merindukan Chu Xingyun. Ketika mereka akhirnya bertemu, Suliwer bersorak ke lengan Chu Xingyun. Tiba-tiba, aroma manis khas keluarga putrinya tiba-tiba menutupi hidung Chu Xingyun. Meskipun sosok Suliwer tidak akan tumbuh lebih tinggi. Sepertinya seorang gadis kecil berusia 14 hingga 5 tahun. Namun seiring bertambahnya usia, kurva Suliwer menjadi semakin anggun. Pinggul sangat tinggi, pinggang ramping, kaki panjang yang indah. Semuanya indah, dan orang tidak bisa tidak merasakan perasaan yang sangat indah pada pandangan pertama. Ini dapat digambarkan sebagai santai dan bahagia. Setelah menjadi akrab sebentar, Suliwer dengan cepat mengingat bisnis itu, dan mengatakan masalah yang menyedihkan kepada Chu Xingyun. Menghadapi keluhan Suliwer, Chu Xingyun tidak bisa menahan rasa iba. Sejak dia mulai berlatih Suliwer, dia selalu menjadi putri surga. Tetapi dalam 3 tahun terakhir, dengan pendekatan 10.000 ras, kompetisi Akademi Xuan Huang telah menjadi semakin formal. Selama lebih dari 3 tahun dan lebih dari 1000 hari, Suliwer menderita ribuan pertandingan. Setelah perang pasir istirahat dan senjata ajaib pasir istirahat dinonaktifkan, Suliwer kehilangan sarana untuk mengalahkan musuh. Meskipun mengandalkan kekuatan mengendalikan tanah, Suliwer dapat meningkatkan keterampilan tanah dan keterampilan tempurnya sebanyak 998 kali. Namun, penguasaan keterampilan dan teknik tempur Suliwer terlalu sedikit. Begitu lawan menemukan polanya, setelah mempelajari strateginya, Suliwer tidak bisa lagi menang. Menghadapi keluhan Suliwer, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Jelas terlepas dari bakat dan potensinya, Suliwer jelas arogan surga. Selain itu, kebijaksanaan Suliwer sama sekali tidak ada masalah. Namun, ketergantungan Suliwer selalu terlalu berat. Banyak hal yang bisa dia selesaikan sendiri. Tapi jelas bahwa kepercayaan diri Suliwer sangat lemah, dia tidak percaya kebijaksanaannya. Dengan tidak adanya rasa percaya diri, Suliwer sangat mempercayai Chu Xingyun. Dalam pikiran Suliwer, Chu Xingyun adalah pria paling pintar dan paling mampu di dunia. Tidak peduli apa, selama itu diserahkan kepadanya, tidak akan ada masalah. Meskipun dia tahu dirinya sendiri, jika dia mau berpikir keras, dia akan menemukan solusi. Tetapi ketika Suliwer ingin datang, metode yang dia buat pasti canggung, bahkan bodoh. Dan metode yang digunakan Chu Xingyun pasti yang paling cerdik dan terhebat di dunia. Tidak percaya diri, dan sangat percaya pada Chu Xingyun. Sehingga ketergantungan Suliwer pada Chu Xingyun mencapai tingkat yang tak pernah habis. Meskipun Chu Xingyun ingin membiarkan Suliwer memikirkannya dan menyelesaikannya sendiri, untuk melatih kemampuan independennya. Namun, Chu Xingyun tidak bisa menolak bantuan Suliwer. Kedua, tidak ada banyak waktu tersisa, dan Suliwer tidak punya banyak waktu untuk berpikir dengan hati-hati. 3 kali, Suliwer telah kehilangan lebih dari 1000 pertandingan berturut-turut, dia tidak bisa kalah lagi. Untuk seorang gadis yang bangga seperti Suliwer, kehilangan 1000 pertandingan berturut-turut tanpa mogok sudah luar biasa. Meskipun kemunduran seperti itu ditangguhkan, ia memiliki manfaat besar bagi Suliwer. Tapi sejauh menyangkut Chu Xingyun, dia benar-benar enggan membiarkannya menderita rasa sakit seperti itu. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, masalah Anda sangat mudah untuk dipecahkan, tapi Anda belum cukup percaya diri dan terlalu mengandalkan hati Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Suliwer berduka dan menyipitkan mulutnya. Dengan sedih memandang Chu Xingyun, Suliwer berkata, wah, saya telah bekerja keras untuk menemukan jalan dalam 3 tahun terakhir. Dalam 3 tahun terakhir, Suliwer telah mempelajari semua mantra bumi di Akademi Xuan Huang. Dengan bakat mengendalikan roh bela diri, mantra bumi dan keterampilan tempur Suliwer benar-benar sombong. Tapi masalahnya sekarang adalah bahwa keterampilan bertarung dan mantranya semua terlihat jelas, dan dia tidak bisa secara efektif mengenai lawannya. Perlombaan dari 10.000 ras sangat besar. Medan stadion juga rumit dan berubah-ubah.
dari sudut pandang tertentu, 10.000 ras sebenarnya dilakukan di area acak di dunia permukaan. Setelah Dabi dimulai, para biksu yang berpartisipasi dalam Dabi akan dikirim ke area acak. Daerah ini bisa berupa hutan, padang rumput, rawa dan gunung. Di sekitar arena, akan ada batas yang solid. Para biarawan yang berpartisipasi dalam Derby tidak dapat meninggalkan batas ini. Apa yang membuat Suliwer paling sulit adalah area yang dicakup oleh persimpangan ini terlalu besar, dengan luas ratusan kilometer. Di daerah yang begitu luas, ada terlalu banyak perubahan dalam situasi pertempuran. Seringkali, dia rupanya menemukan musuh dan melepaskan serangkaian mantra dan keterampilan tempur. Namun, dia tidak pernah memukul lawannya. Atau, dia bahkan tidak tahu di mana musuh itu berada, dia diintai oleh pihak lain, dan setelah wabah, dia langsung dikalahkan. Bukan hanya Suliwer yang pandai mantra dan keterampilan tempur. Biksu lain juga bisa melepaskan mantra dan keterampilan bertarung. Bahkan, berkali-kali, Suliwer berada di luar persepsinya sendiri. Dipukul oleh panah, atau terkena mantra, dan kalah dalam game. Pertempuran lapangan nyata sebenarnya sangat bervariasi. Kekuatan tentu saja penting, tetapi tidak berarti bahwa yang kuat akan menang. Meskipun mengandalkan bakat mengendalikan roh bela diri, selama dia terkena mantra Suliwer, pihak lain sulit melawan. Tetapi bahkan jika mantra Suliwer kuat, selama dia tidak tertabraknya, itu akan baik-baik saja. Menghadapi keluhan Suliwer, mata Chu Xingyun tenggelam, dan di antara tangan kanannya, tangan kanan Chu Xingyun memiliki 2 jari di dahinya, dan dengan lembut menyentuh dahi Suliwer. Momen selanjutnya, Suliwer hanya merasakan napas dingin di benaknya, dan 6 rune emas muncul dalam pengetahuan Suliwer tentang laut. Segel rune Thunderfire, segel rune beracun, segel rune sengsing, segel rune tersembunyi, perisai armor rune, segel pemanggilan rune. Gerbang abadi Suantian, 6 segel, semua tersedia. Perlu disebutkan bahwa ini adalah 6 segel utama, bukan 6 segel utama. Ada perbedaan besar antara Fuzuan dan Fuluo. Fuzuan biasanya dinyatakan sebagai simbol atau gambar, merujuk pada teks rahasia nama para dewa yang direkam di antara Fuz, umumnya ditulis di atas kertas kuning dan sutra. Fuzuan adalah teks para dewa, dan itu adalah surat kepercayaan yang menyampaikan kehendak para dewa, yang dapat digunakan untuk memanggil para dewa, setan, dan menyembuhkan penyakit dan bencana. Fulu adalah mantra dalam Taoisme, juga dikenal sebagai Fuzi, Molu, dan Dansu. Fulu adalah nama kolektif dari Fu dan Luo. Sederhananya, Fuzuan sebenarnya semacam teks langsung, bukan mantra. Dengan menjalankan Fuzuan, Anda dapat memicu hukum, menurunkan kekuatan sihir, memanggil hantu, setan dan iblis, menyembuhkan penyakit dan menghilangkan bencana. 6 segel besar yang disumbangkan oleh Chu Xingyun untuk Suliwer adalah 6 segel besar dari gerbang abadi Suantian, dan segel yang sesuai. Dengan 6 segel utama ini, Suliwer dapat langsung memicu 6 Taoisme Suantian yang besar tanpa perlu Fulu. Tentu saja, secara umum, Fulu ditulis di atas kertas khusus dengan darah binatang dan cinabar. Oleh karena itu, Fumi biasanya memiliki atribut dan karakteristik tetap. Sebagai contoh, talisman Thunderfire ditulis dengan darah monster atau binatang buas dari Departemen Pemadam Kebakaran, secara alami, itu adalah simbol api dan karakteristik api. Fuzuan berbeda, dia hanya simbol, karakter yang menghubungkan jalan dan hukum, dan tidak memiliki atribut untuk dikatakan. Karena itu, ketika mendesak ke 6 karakter ini, sebenarnya ada perubahan yang sangat besar dalam teknik desakan. Suliwer, seorang beku dengan sifat tanah, mendesak Thunderfire Rune Seal, tetapi apa yang dia tembak bukanlah Thunderfire Rune, tetapi duri batu tajam yang tajam. Contoh lain adalah armor melarikan diri 5 elemen, ketika Suliwer dilepaskan, itu hanya akan membentuk armor batu yang sangat kuat. Contoh lain adalah teknik detoksifikasi, yang dirilis di Suliwer, dan akan membuat rawa beracun dengan metana mengambang. Karena waktunya terlalu sempit, Suliwer sudah terlambat untuk mempelajari kembali teknik bumi. Selain itu, pada intinya, Suliwer juga adalah seorang pemanggil, bukan penyihir. Sangatlah tidak bijaksana untuk mengkonsumsi terlalu banyak energi pada mantra. Untungnya, di bawah penelitian Chu Xingyun selama bertahun-tahun, 6 Fuzuan Su telah dipadatkan dan dapat langsung disajikan kepada Suliwer. Ini adalah hasil penelitian Chu Xingyun di medan perang selama jutaan tahun. Meskipun rune yang dicatat dalam 6 segel utama ini tidak berada di puncak, mereka pasti memiliki jutaan tahun pencapaian. Dengan 6 segel ini, Suliwer tidak perlu belajar apapun. Selama Anda mengontrol energi dan mendesak ke 6 segel, Anda bisa melepaskan ke 6 segel Suantian. Untuk Chu Xingyun, meskipun 6 karakter ini dikirim, tampaknya kerugiannya besar. Tapi begitu dia datang, Suliwer bukan orang lain, tapi dia kedinginan di malam hari. Itu adalah seorang istri yang telah melewati surga dan bumi bersama Chu Xingyun, telah menikah dan memiliki seorang putra. Selain itu, sejak tahun keempat berturut-turut, dia telah benar-benar menggerakkan Chu Xingyun dengan kegilaannya sendiri. Orang-orang adalah makhluk emosional, dan Chu Xingyun tidak terkecuali. Bagaimana mungkin seorang wanita begitu acuh tak acuh padanya?
Meskipun apa yang benar-benar dia cintai di dalam hatinya masih berupa air dan harum, bagi Ye Qianhan dan Su Liuer, dia tidak bisa acuh tak acuh. Jangan lupa kehidupan kedua Ye Qianhan, ketika dia adalah Huli, tetapi dengan pesona bakat Wuling, dia mendapatkan cinta sejati dari Chu Xingyun. Karena itu, bagi Su Liuer, Chu Xingyun tidak akan pernah pelit. Meskipun kerugiannya pasti ada, itu tidak sebesar yang diharapkan. Mulai sekarang, 3.000 dewa Chu Xingyun telah benar-benar memakan semua dari 6 segel utama. Meskipun untuk saat ini, Chu Xingyun telah kehilangan 6 karakter. Tetapi selama dia diberi periode waktu, periode itu adalah 3 tahun, dan lebih dari 10 tahun. Chu Xingyun masih akan memadatkan 6 segel ini. Itu adalah pemborosan selama 10 tahun, tetapi memberi Su Liuer 6 segel Fu yang telah dibudidayakan selama jutaan tahun. Penjualan ini jelas berharga. Tidak ada yang lain. Hanya untuk kalimat yang Ye Qianhan katakan Ning Ning Chang Tian tidak akan menjadi king. Bahkan jika Chu Xingyun berkorban begitu banyak dan membayar lebih, tidak akan ada keluhan. Melihat ekstasi Su Liuer, Chu Xingyun tidak bisa menunjukkan senyum. Melihat Su Liuer dengan sabar, Chu Xingyun berkata, selain 6 segel ini, Anda juga mengabaikan senjata penting. Senjata penting. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Su Liuer tampak kosong. Melihat ekspresi kosong Su Liuer, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, kamu sepertinya lupa bahwa roh bela dirimu adalah roh bela diri panci ular. Menatap Chu Xingyun dengan curiga, Su Liuer berkata, saya belum lupa bahwa Wuling saya adalah ular 9 pin, tapi, bagaimana? Menghadapi pertanyaan Su Liuer, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, jelas roh bela diri Anda adalah ular, bukan ular sanca. Jadi bisa dikatakan, bisakah Anda mengerti? Apakah itu ular, bukan ular piton? Menatap Chu Xingyun dengan curiga, Su Liuer berkata dengan kosong, saya tahu apa yang Anda katakan, apa yang ingin Anda katakan. Menghadapi Su Liuer yang bingung, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara rinci. Bukan ular besar yang bisa disebut piton. Ular itu tidak beracun, yang beracun tidak disebut ular, yang beracun adalah ular berbisa. Dan cakram ular Su Liuer adalah ular beludak dan itu adalah ular paling beracun di dunia. Ular melingkar biasa hanya membutuhkan setetes racun untuk membunuh ribuan orang biasa. Cakram roh ular Su Liuer, meskipun tidak memiliki bakat seni bela diri toksin. Tapi ular koil adalah ular koil, dan bakat rasialnya sangat beracun. Karena itu, selama ular digigit ular, pada dasarnya terlihat bahwa darah menyumbat tenggorokan, dan bagian tengahnya tidak berdaya. Mendengar penjelasan Chu Xingyun, Su Liuer tidak bisa membantu tetapi menggumamkan mulutnya. Menatap Chu Xingyun tanpa daya, Su Liuer berkata, saya tahu apa yang Anda katakan, tetapi pertanyaannya adalah apakah Anda ingin saya menggigit? Mendengar Su Liuer, Chu Xingyun terdiam. Jika tidak apa-apa untuk bertarung dengan gadis itu, bahkan jika itu sangat tidak tepat, tetapi untuk menang, itu akan menggigit. Tetapi jika lawannya adalah laki-laki. Bayangkan gambar itu, Chu Xingyun tidak bisa menahan rasa malu untuk sementara waktu. Belum lagi Su Liuer sendiri, bahkan berpikir dari perspektif Chu Xingyun sangat tidak pantas. Melihat penampilan memalukan Chu Xingyun, Su Liuer berkata dengan tak berdaya, banyak hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Meski racun dari koil ular, memang benar tidak ada penyelamatan. Namun, itu juga harus dekat dengan lawan, hanya untuk menggigit lawan. Belum lagi apakah ini sesuai atau tidak senonoh. Bahkan jika Su Liuer tidak keberatan, itu sepertinya tidak berguna. Dalam banyak kasus, lawan benar-benar mengalahkan Su Liuer dengan busur dan anak panah atau mantra pada jarak yang sangat jauh. Sekalipun lawannya dekat, gerakannya terlalu fleksibel dan kecepatannya terlalu cepat. Mungkinkah Su Liuer, seorang penyihir pemanggil, tidak bisa menggigit lawan sama sekali? Dan, jujur saja, dia ingin Su Liuer membuka mulutnya dengan cara yang tidak gambar, mengejar gigitan gila lawannya, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Ketika Su Liuer ingin datang, apa perbedaan antara dia dan anjing gila? Begitu dia benar-benar melakukan itu, bagaimana mungkin itu layak kakak Chu yang sempurna? Karena itu, bahkan mengetahui bahwa senjata terbesarnya adalah gigitan taring. Tapi Su Liuer benar-benar tidak bisa melakukan itu. Melihat ekspresi pahit Su Liuer, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Melihat Su Liuer tanpa daya, Chu Xingyun berkata, memang, biarkan Nona Su kita menggigit orang, itu jelas tidak sopan, bukan penipuan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Su Liuer mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, ya, aku istri kakak Chu, bahkan jika sudah mati, aku tidak bisa mempermalukan kakak Chu. Merawat Su Liuer dengan penuh kasih sayang, Chu Xingyun tersenyum getir, tapi apakah Anda sudah memikirkannya, apakah kekuatan sebenarnya dari ular koil, apakah itu gigitan atau racun? Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Su Liuer baru saja mulai, dan sedikit bingung. Tetapi di bawah inspirasi Chu Xingyun, Su Liuer segera menyadari apa. Hal yang paling menakutkan dari ular pan bukanlah kemampuannya menggigit, tetapi sangat beracun. Ambil ular koil biasa sebagai contoh. Begitu taringnya diekstraksi, itu sama sekali tidak menakutkan. Anak-anak berusia 3 tahun dapat memegang hewan peliharaan di tangan mereka.
Meskipun begitu, ular yang sangat berbisa disimpan di kelenjar racun dan disuntikkan ke tubuh musuh melalui taring tubular. Namun dalam analisis akhir, kelenjar dan taring racun tidak lebih dari alat. Yang benar-benar menakutkan sebenarnya adalah racun yang dikeluarkan oleh kelenjar racun. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan gigitan jika Anda ingin memainkan ular yang sangat beracun. Jika racunnya bisa dikeluarkan, diolesi panah, dan mengenai sasaran, efeknya tidak berbeda dengan digigit ular berbisa. Sederhananya, selama racun ular dikirim ke tubuh orang lain, Anda dapat mencapai tujuan Anda. Tidak masalah bagaimana itu dikirim pada akhirnya. Karena keterbatasan waktu, Chu Xingyun tidak merekomendasikan Su Liuer untuk berlatih mantra berbasis bumi dan teknik tempur. Setelah semua, Jiupin Pansnake Martial Spirit milik roh martial Departemen Pemanggilan. Su Liuer sendiri juga seorang biarawan dari kelas pemanggilan. Dibutuhkan banyak waktu untuk melatih keterampilan bertarung dan mantra, yang merupakan pemborosan waktu. Jika tidak ikut lomba besar. Jika ini bukan ras besar, itu membatasi semua makhluk yang dipanggil. Chu Xingyun tidak akan pernah membiarkan Su Liuer menghabiskan waktunya untuk berlatih mantra atau keterampilan tempur. Kontrol tanah, kerohanian, dan penciptaan. Hanya 3 talenta Wuling ini, Su Liuer belum bisa mempelajarinya. Jika Anda menghabiskan banyak waktu untuk keterampilan dan teknik bertarung, Su Liuer akan sepenuhnya dihapuskan. Apalagi sekarang, dengan hadiah Chu Xingyun, dalam mimpi persidangan ia berlatih 6 Suantian Fuzuan selama lebih dari 1 juta tahun, dan Su Liuer tidak perlu membuang waktu ini. Meskipun Su Liuer cukup pintar, dibandingkan dengan Chu Xingyun, masih ada celah tertentu. Bahkan jika kecerdasannya persis sama dengan kecerdasan Chu Xingyun, akan membutuhkan jutaan tahun kerja keras untuk mencapai keadaan saat ini. Karena itu, untuk Su Liuer, dia benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dan, seiring berjalannya waktu, seiring dengan penelitian Chu Xingyun tentang Suantian Fuzuan, ia melangkah lebih dalam. Chu Xingyun dapat menambal 6 Fuzuan Suantian Su Liuer kapan saja, terus meningkatkan level dan kekuatan Suantian Fuzuan. Oleh karena itu, Su Liuer hanya perlu mempelajari kontrol tanah, keterikatan spiritual, dan penciptaan. Ketiga talenta roh bela diri ini sudah cukup. Adapun balapan besar, dengan bakat dan bakat Su Liuer, dengan bakat dan potensi Su Liuer, dengan kecerdasan dan warisan Su Liuer. Setelah memiliki 6 anjing laut utama ini, jika tidak ada cara untuk melintasi ras 10.000 ras, maka tidak ada cara. Dalam pertempuran yang sebenarnya, Su Liuer dapat menempelkan racun ular koil ke duri batu dan mengenai sasaran. Anda dapat menggunakan racun ular koil untuk membunuh semua makhluk dalam sekejap. Setelah terkena tusukan batu yang menempel pada racun ular koil, setelah diserang oleh racun ular, kemudian apalagi Kaisar Wu, bahkan Kaisar Zun harus mati seketika dan tidak bisa menolak. Bakat rasial dari Wuling kelas ke-9 bukanlah sesuatu yang dapat diperebutkan Kaisar Zun. Jika Anda tidak bisa mengobatinya tepat waktu, jika Anda bersentuhan dengan racun, bahkan Kaisar Surgawi akan tetap diracun hidup-hidup. Sayang sekali bahwa, ular koil hanya memiliki 2 taring, jadi ia hanya bisa menempelkan 2 duri batu pada satu waktu. Dengan bakat Su Liuer untuk mengendalikan seni bela diri, ia dapat menggunakan 2 duri batu sebagai 2 pedang terbang untuk mengendalikannya. Setelah ditembus oleh duri batu, racun yang melekat pada duri batu akan menyerang darah pihak lain, yang dapat dikatakan bahwa tengah tidak berdaya. Setelah mendengar perkenalan Chu Xingyun, Su Liuer segera bersemangat. Anda tahu, Chu Xingyun adalah master pedang master. Untuk waktu yang lama, Su Liuer iri dengan seni pedang master Chu Xingyun. Tapi iri itu iri, dan sebagai penyihir dari sistem pemanggilan, bakat Su Liuer dalam kendo sangat biasa-biasa saja. Bakat dan potensinya juga ditakdirkan untuk hanya menjadi penyihir dari sistem pemanggilan, bukan perbaikan pedang dari pedang kerajaan yang terbang. Tapi sekarang, Su Liuer dapat melepaskan 2 duri batu melalui segel petir. Kemudian, dia bisa menempelkan racun ular ke duri batu. Akhirnya, Su Liuer dapat mengendalikan 2 duri batu dengan kekuatan kontrol tanah. Meskipun ini bukan teknik pedang kekaisaran, tetapi teknik mengendalikan tanah. Tetapi sejauh menyangkut bentuk eksternal, mereka persis sama, tidak ada perbedaan. Jika tidak ada penjelasan, tidak ada penjelasan. Dari penampilannya saja, Su Liuer mengendalikan 2 duri batu dengan batu yang sangat beracun. Tidak ada perbedaan dengan pedang terbang yang dikendalikan oleh Chu Xingyun. Selain itu, kekuatan bakat ini untuk mengendalikan bumi dan seni bela diri juga sangat besar. Di bawah kendali bakat Su Liuer dalam mengendalikan seni bela diri, 2 duri batu terbang. Dapat dikatakan secepat ledakan, secepat kilat. Meskipun dalam hal kekuatan destruktif saja itu jauh dari pedang terbang yang dikendalikan oleh Chu Xingyun, dan itu bahkan bisa dikatakan hancur. Tetapi dengan racun yang melekat pada duri batu, dalam hal mematikan saja itu lebih baik daripada Chu Xingyun. Selama Anda mencapai target dan menyerang darah, Anda akan melihat darah menutup tenggorokan. Bahkan jika sekuat Kaisar Surga, jika tidak dapat didetoksifikasi pada waktunya, itu juga akan dibunuh oleh racun. Dengan bakat mengendalikan roh bela diri, Su Liuer setara dengan memiliki seni mengendalikan pedang.
Di daerah di mana duri batu vertikal dan horizontal itu benar-benar tak terkalahkan, dan tengah tidak membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.